Salam sehat. Di video rebalancing FTSE yang ketiga, ya, ini sebuah review. Ya. Kita bisa lihat di sini berapa harganya, misalnya di SSA, ya. Terus free float-nya berapa, asing pegang berapa, dan seterusnya. Jadi sebuah review untuk hari Senin besok, tanggal 25 Agustus 2025. Jadi besok Senin kita udah siap dengan rebalancing yang telah diumumkan di hari Jumat tanggal 22 Agustus. Jadi kita lebih siap menghadapi rebalancing. Ya, kita langsung ke data. Ya. Oh ya, di sini ada yang saya mau. Nah, di sini ya. Di sini large cap DSSA ya. Itu ditambahkan. Kemudian BDMN di DEL. Ya, jadi cuma ada 2. Ya, yang di add maupun di DEL di FTSE kali ini. Ya. Tetapi ada yang lain, yaitu ada yang microcap. Biasanya saya tidak perhatikan karena yang di add sama di DEL aja udah 6 emiten misalnya. Kita konsentrasi ke 6 emiten tersebut. Nah, untuk kali ini anggaplah cuma satu yang ada momentumnya, yaitu DSSA. Jadi inceran FTSE besok hari Senin ya hanya satu, yaitu DSSA. Nah, untuk mengisi kekosongan video, maka kita bahas yang microcap. Nah, di sini kan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama yang di DEL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 bayangkan. Jadi kan ya kita bingung untuk alokasi dananya. Tapi karena yang di large sama di mid sama di small sedikit, ya kita coba bahas yang microcap. Ini keadaan bursa kemarin hari Jumat, di mana minus 0,4%. Kemudian ini keadaan global, regional hari Jumat kemarin, baik komoditi, emas, ya, minyak, nikel, timah, dan sebagainya. Nah, di sini kedudukan walaupun IDX kemarin merah, ya, tapi merah rasa hijau. Karena yang hijau lebih banyak, 383, sedangkan yang merah lebih sedikit, yaitu 291. Total saham di bursa kita tidak termasuk luaran dan saham terstruktur, ya, itu 968. Sedangkan yang masuk papan akselerasi yaitu 46 emiten. Nah, ini keterangan ya. Jadi 1 itu untuk mewakili large cap yang di add, sedangkan 2 itu yang di DEL dari mid cap, sedangkan 3 yang di add di micro cap, dan yang keempat yang di DEL di micro cap. Kita langsung ke data. Ya. Ini ya maksudnya ya. 1, 2, 3. Jadi yang di add di FTSE yaitu DSSA dengan harga 78.825. Ya. Kemarin sempat ARB, ya mendekati ARB ya, karena ada berita DSSA di down bobotnya dikurangi ya menjadi 0,5. Nah, efek dari berita itu langsung ARB. Hari ini melanjutkan merahnya. Nah, kita nggak tahu hari Senin karena ada berita, ada good news, yaitu masuk FTSE.
Nah, sayangnya nggak punya. Sebetulnya udah mau beli, ya. Udah beli sebetulnya, tapi kas nggak cukup. Karena DSSA belum masuk LQ45, tidak bisa pakai margin. Nah, di sini ada tekanan yang berkurang, jadi yang hari Kamis itu 1,2 miliar valuasinya, bukan triliun malah ya, 1,2 triliun valuasinya karena ada bad news MSCI. Terus hari Jumat turun, jadi mulai apa istilahnya, tekanannya turun karena ya udah hari kedua dengan valuasi yang cukup lebih sedikit, intinya 527 miliar. Nah, ini satu ya, dia di large cap dengan foreign-nya 20%, free float-nya 20%. Ini ya, jadi syarat menjadi emiten itu menjadi large cap atau big cap itu market cap-nya lebih dari 100 triliun ya, 100 triliun. Dari sini DSSA market cap-nya 600 triliun ya. Terus rata-rata valuasinya tiap hari itu 314 miliar. Jadi jelas memenuhi syarat big cap ya, tapi cuma free float-nya ini yang menjadi masalah ya. Karena MSCI curiga bahwa free float ini benar apa enggak ini sekian 20% itu ya. Jangan-jangan terafiliasi dengan DSSA. Itu kecurigaannya, maka DSSA di downgrade. Ya, ini saham lama juga ya, lebih dari 5 tahun. Terus BDMN ya. BDMN dengan harga 2.580, 2 hari hijau ya, walaupun tipis. Valuasinya 1.325 hari Jumat kemarin. Dia di small cap MSCI, di mid cap FTSE tapi di Dell. Nah, BDMN itu, oh iya, ini perusahaan Jepang ya. 94% kepemilikannya adalah kepemilikan asing ya. Di sini asingnya asing Jepang. Kalau asing Jepang tuh asing atau asing? Kalau Cina ya, atau Singapura, Taiwan itu asing ya. Nah, di sini kalau Jepang asang. Ya. Jadi 94% itu memang ini dulu diakuisisi ya, dibeli oleh perusahaan Jepang dengan free float 8%. Sebetulnya market cap-nya ini memenuhi syarat sebagai ya mid cap atau small cap yang minimal, tetapi valuasinya yang kurang ya, cuma 1,8 miliar. Nah, itu yang detail dari large cap di FTSE. Nah, kita ketiga ini adalah yang di-add di micro cap. Yang di-add di micro cap. Nah, kita ingin tahu ya, biasanya kalau yang di big cap, small cap, dan large cap, big cap sama medium cap ya, itu sedikit atau mungkin nggak ada, biasanya emang lari ke micro cap. Yang ini, yang 3 ini. Karena memang nggak ada yang direbalancing, ya terpaksa investor, trader ya cari
news yang di microcap. Nah, ini Big Cap, Clio, CMNA, Ken, MIDI, MLBI, Emlia, ULTJ. Ini yang di-add di microcap. Rata-rata kemarin merah, ya, kecuali ULTJ yang hijau di 0,79%. Nah, ini harganya. Nah, ini yang paling murah, bukan murah ya, paling kecil harganya 64, yaitu Pecap. Ini MNC ya. Jadi milik konglomerat yaitu Haritanu. CMNA juga ini ratusan, di bawah 200, jadi masih fraksi 1, 139. Yang mahal yaitu yang di atas 5.000, yaitu fraksi 25 rupiah naiknya, itu MLBI. Itu ya. Ini, nah saya pingin sebetulnya kenapa saya bahas microcap, saya ingin tahu berapa valuasi dan market cap saham-saham yang masuk ke microcap. Ya. Ini kayak Clio ini ya, dia masuk ke small cap MSCI ya ini ya. Terus MIDI juga masuk small cap MSCI karena MIDI ini segrup dengan Alfamart ya. Sama yang baru itu apa ya? Blok ya. Lupa saya yang IPO yang baru yang milik konglomerat atau Alfamart Group ya. Kayak Blok kayaknya ya. MIDI masuk ke small cap, ULTJ masuk ke small cap MSCI. BDMN juga masuk small cap MSCI. Tapi dia di del dari FTSE middle cap. Nah, nanti ada yang cukup menarik yaitu yang ini ini mantul ya. Jadi ini ULTJ ini pasti dalam posisi saya sebelum lihat chart ya saya ya. Ini dalam keadaan mantul dari new low rank 60 hari. Ini mantul yang kedua dari new low rank 60 hari. Nanti coba kita lihat chartnya ya. Terus ini PDYPLG, ada kode ini berarti saham ini baru IPO, paling tua umurnya 5 tahun. PD ya, itu CMNA. Ini sepertinya milik, kalau nggak salah ya SCMA ya, SCMA, EMTK, apalagi ya, ada grup dari Elang Mahkota apa gitu ya. Nah, itu baru IPO di 2 Agustus 2023. Dari harga IPO turun 49%. Terus Ken ini IPO 2019 ya. Cukup lama juga, 6 tahun. 2 September telah naik 106% selama kurang lebih hampir 6 tahun. Tahun depan ya. Tahun depan 6 tahun. Tahun depan. Bulan depan 6 tahun. Kemudian MTMH IPO di 20 April 2022 ya. Dari harga IPO-nya turun 29%. Nah, itu ya, ini yang baru IPO. Atau relatif baru ya, 6 tahun ke bawah. Nah, tadi saya ingin tahu market cap-nya ya. Jadi tadi Pecap. Nah, ini ya. Market cap-nya cuma 2 miliar lebih. Ya, hampir 3 ya. Jadi itu macrocap ya. Sedangkan ini BDMN itu 24 miliar
wajar dia masuk ke small cap tapi MSCI, walaupun dia di del dari middle cap, ya, FTSE, ya, tapi karena valuasinya besar di MSCI masih dianggap, walaupun valuasinya yang cukup memprihatinkan, 1,8 miliar transaksinya, kalah sama Becap 4, atau 4 miliar lah ya, walaupun dia market cap-nya cuma 2 miliar. Nah, Cleo itu 14 miliar, transaksinya valuasi 9 miliar. Dan seterusnya, ini kecil-kecil nih. Oh, ini yang di del kecil-kecil ya ini ya. Yang di del itu rata-rata ada base 1 miliar, KKGI market cap-nya 1,6 miliar, MTMH 1,9 miliar, PSSI 1,9 miliar, SMBR 3 miliar, termasuk SMBR ini kecil juga ya, cuma 3 miliar market cap-nya. Tapi valuasinya gede, jadi valuasinya 18 miliar atau transaksi hariannya, market cap-nya 3 miliar. Nggak masuk akal sebetulnya ya. Market cap-nya 3 miliar, valuasinya 8 miliar, lebih besar dari market cap-nya. Beda dengan ini, DSSA market cap-nya 600 triliun. Ini valuasinya 314 miliar. Oh ya, ini triliun ya, maaf ya. Langsung kayak kaget gitu. 1, miliar. 1,9 triliun ya. 3 triliun. TB 1 triliun, 1,4 triliun ya. Valuasinya 4,7 triliun. 4,7 miliar. UCIT 2 triliun. Ini 975 juta ya. Valuasinya cukup sedikit, paling sedikit PSSI ya. PSSI base sepi ini ya. Base PSSI UCIT ini sepi transaksinya di bawah 1 M. Nah, itu ya. Itu selayang pandang. Nah, kalau ingin lihat free float-nya ini, Cleo 6%. Jadi Cleo 6% itu benar-benar 6% ya. Beda dengan DSSA 20% di atas kertas, tapi kenyataannya bisa ya mungkin 2%, 3%. Ya. Seperti brand itu cuma 1%. Saham yang di tangan atau saham yang di pasar, di market ya, yang dijual belikan. 1% itu pun dikuasai YU untuk yang brand ya. Kalau nggak salah ya. Dalam tanda petik. Ya. Ya, ini saham publiknya dan ini kepemilikan asing. Cleo murni orang lokal. SMBR BUMN ya otomatis orang kita, orang lokal. Lainnya ada unsur asingnya. Paling besar memang BDMN, memang ini perusahaan asing, telah dibeli oleh asing. CMNA 29%, KEN 25%. KKGI cukup besar juga ya. KKGI 55%. Nah, ini PSSI 43% ternyata. Cukup besar juga kandungan asingnya. Selain KKGI. Ya, itu review hari ini. Dilihat dari segi data matematis,
harga, free float, saham kepemimpinan asing, dan lain sebagainya. Nah, kita nyoba ke chart ya, untuk melihat-lihat, terutama yang MAN sama MAN ini, apakah betul-betul di bawah. Tapi ingat ya, ini rank 3 bulan. Coba sebentar, saya lihat datanya, data-data, dan kita ke chart. Kita lihat UCIT dan ULTJ. Dan nanti yang lainnya. UCIT, PT Uni Cam Indonesia Tbk. Nah, betul ya. Jadi ini memang di low. Jadi downtrend akut, tetapi mantul dari low-nya. Mantul dari low-nya. Dan ada good news, sayang microcap ya. Saya belum punya feeling saham yang di add di microcap apa akan naik. Ya, let's see hari Senin. Itu exit ya, jadi betul ya tadi ya, bahwa mantul yang kedua dari low-nya. Kemudian apa lagi tadi yang betul-betul di bawah? Coba kita lihat lagi aja lah. ULTJ. Nah, ULTJ ini dulu digadang-gadang sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Ya, kalau menang jadi presiden, ULTJ ini akan bagus prospeknya, tapi kenyataan pasar bicara lain. Selama setahun ini justru malah turun menuju ke titik low-nya. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Ini perusahaan susu ya, susu kotak. Nah, ini mantul ya, mantul pertama kalinya dari low-nya. Di sini rank-nya 1 tahun ya. Jadi downtrend akut. Nah, apakah sentimen atau good news masuknya ULTJ ke microcap akan membalik arah chart ke reversal, ya, kemudian ke uptrend. Ya, coba kita lihat hari Senin. Ya, kita lihat yang lain selain tadi ULTJ dan UCIT yang mantul dari low-nya. DSSA udah tadi ya, BDMN sudah, PCAP. Ini saham favorit saya besok Senin. Nah, ini sudah melawan arah gravitasi, ya. Mencoba ya. Chartnya bagus ya, karena candle di atas MA 200, 100, 60, 20 ya. Jadi tinggal MA 5, 10, dan 15. Jangka pendeknya jelek, tapi jangka panjangnya bagus. Ya. Mudah-mudahan candlenya naik, jadi atau harganya naik, jadi candle di atas semua MA. Ya. Ini BCAP, Cleo. Nah, Cleo juga di dasar ini. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Kok ada gap down? Apa dividen? Apa-apa ya? Saya kurang tahu ya. Nah, ini sideways ya. Jadi jatuh, sideways. Nah, apakah besok Senin naik? CMP, CNNA. Nah, ini ya
chartnya ya ini downtrend ya, tapi mulai sideways kecil, kurang menarik sih, tapi ada good news. PT Kencana Energi Lestari ya. Ya, ini anggaplah ini tiang, dia buat bendera panjang, benderanya lebih panjang daripada tiangnya atau hampir sama lah ya. Nah, ini masih dalam keadaan uptrend ya, di atas MA 200 dan di atas MA 100. Nah, ini terus MIDI. Nah, MIDI ini bagus polanya, anggaplah ini pola bisa cup and handle ya, atau pola V, ini pola V ya, ya polanya bagus ya. MIDI, MLBI ini non syari ya, yang prinsipnya syariah ya, hindari saham ini ya. Ini saham yang paling tenang, maksudnya nggak mudah diterpa euforia news, euforia COVID misalnya, euforia. Nah, pas zaman COVID 2020 ya, turun juga ya. Yaitu MLBI. Kemudian ini perusahaan keramik, ini terkenal dengan volume rata. Nah kan volume rata ini ya, tapi polanya bagus, dia naik, pullback, berusaha naik lagi, bahkan udah anggaplah udah breakout ini ya. Tapi di sini volumenya rata ya, untuk pertimbangan lah ya. ULTJ tadi udah di dasar. Nah ini yang di Del ya, BES, Bekasi Fajar Industrial Estate. Saya sering keliru dengan BKSL ya. Ya, ini sesuai dengan sektor properti yang bergeliat. Ini juga bergeliat ya, walaupun ya dengan volume yang so-so, biasa-biasa aja. Nggak seperti lainnya, misalnya BSDE, terus kemarin Kija. Sebetulnya dibandingin pas dengan Kija ya, Kija juga lahan juga, BES juga lahan sepertinya. KKGI Resource Alam Indonesia. Nah, ini di dasar. Ini asingnya kuat ya, asingnya kuat tapi ya di dasar ya. MTMH. Nah, ini ya tiba-tiba volumenya hilang kemana ini. Ya, jadi ini kesannya memang ada yang nunggu ya. Yang nunggu nggak mau beraksi ya, kecil-kecil ini ya. Nah, ini selama ini dipelihara, di maintenance. Nah, ini ya mungkin capek, mungkin istirahat. Tapi naik harga. Ya. Udah katakanlah ini tanda-tanda reversal karena udah bikin hacker high dan hacker low. Itu KKGI, MTMH. Tapi tadi di Del ya. MTMH benar. MTMH. Oh ini MTMH ya. Sekarang KKGI. Oh ini KKGI ya, yang berasal di dasar betul. Terus PSSI. Nah PSSI cakep catnya, berusaha berbalik arah. Kemudian SMBR, ini juga ada sentimen BUMN dengan danantaranya ke bawah-bawah juga, dan benar ternyata naik ya. Ya walaupun sangat volatil sini, sideways lah anggaplah ya. Atau bikin base 2, ini base 1, base 2.
Ya, tapi kalau udah naik, ini ya naik, ini naik tinggi kalau udah naik. Tapi ini detail dari microcap. Kemudian TB ini ada isu dibeli oleh Resirit, ya, Kresirit Kalimantan. Ya, ini bikin flag mungkin. Ya, TB naik udah cukup signifikan dari low-nya, tadinya diem aja ini, nah, tiba-tiba melonjak, ada volume, terus sideways, terus turun lagi volumenya, naik lagi volumenya, dan seterusnya. Ya, ini di del dari microcap. Nah, keempat UCIT, terakhir UCIT. Ya, UCIT udah kita lihatan tadi, saham yang downtrend akut dan mantul baru sehari 2 hari. Itu ya, saya kira itu aja. Rebalancing FTSE yang ketiga itu sebuah review ya sebelum besok hari Senin diimplementasikan dari pengumuman FTSE Jumat kemarin. Cukup. Salam sehat.